Ditunjuk jadi Pangdam Cendrawasih, Majen Izak Pangemanan Gerakan Kekuatan Prajurit TNI siap ratakan KKB. Semangat menggebuh Pangdam 17 atau Cendrawasih, Majen Izak Pangemanan tak terbendung usai ditunjuk menggantikan Majen M. Saleh Mustafa untuk memborbardir kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Terpancar wajah garang sosok Jenderal Kopassus Bintang 2 Majen Izak Pangemanan pasca ditunjuk Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Pangdam 17 atau Cendrawasih Papua menggantikan Majen M. Saleh Mustafa. Jenderal Kopassus Bintang 2 ini diyakini mampu mengambil alih dan menaklukkan KKB yang saat ini masih melancarkan serangan kepada prajurit TNI dan Polri. Dikutip dari berbagai sumber, Jumat 5 Mei 2023, terlihat Majen Izak Pangemanan menyemangati prajuritnya yang akan pergi ke medan pertempuran menghadapi KKB. Dengan pengalaman perang yang dinilai cukup tinggi, Majen Izak Pangemanan disebut-sebut mampu menaklukkan KKB dan menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Martens yang hingga kini masih disandra kelompok Egyanus Kogoya JS. Diketahui Majen Izak Pangemanan mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Baku tembak yang terjadi di wilayah yang pernah dipimpinnya tersebut bukan jadi hal asing. Hal itu lantaran Majen Izak Pangemanan pernah menjabat Komandan Korem 172 atau Prawira Yakti Kodam 17 atau Cendrawasih pada 2020 sampai 2022 sebelum digantikan Brigjen Cuinta Omboh Sembiring. Dikutip dari laman tni.mil.id, sebelumnya Majen Izak Pangemanan menduduki posisi sebagai Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Izak merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecabangan Korps Perhubungan dan selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri Kopassus. Majen Izak Pangemanan merupakan Jenderal Kopassus Bintang 2 yang kenyang di medan pertempuran, salah satunya di Timur Timur atau Timur Leste saat dia ditugasi sebagai Satgas 9 Tim-Tim tahun 1992 dan Satgas 12 Tim-Tim tahun 1995. Izak pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 atau Sandi Yuda Kopassus, kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus atau Sandi Yuda Kopassus dan Komandan Grup 3 atau Sandi Yuda Kopassus. Selain itu, saat menjabat Komandan Komando Resor Militer 172 Prawira Yakti, Izak pernah dilibatkan dalam sejumlah operasi di Papua seperti Satgas Tribuana Irian Jaya, Satgas Ban 5 Papua, Satgas Ban 10 Papua, Satgas Ban 11 Papua, dan Koordinator Daerah Papua Kementerian Pertahanan. Sekali bidik 2 anggota KKB tersungkur. 6 orang lainnya melarikan diri dan terluka. Hingga saat ini belum diketahui nasibnya. Video tewaskan KKB di tangan sniper TNI ini diunggah akun @prajurit Cendrawasih 5 Mei 2023. Dalam tayangan video ini, di salah satu basis KKB nampak sniper TNI menggunakan senapan laras panjang. Dari atas ketinggian tebing, sniper TNI membidik anggota KKB berjumlah 8 orang. Anggota KKB ini tidak menyadari jika dalam pengintaian sniper TNI, mereka bernyanyi riang layaknya kebiasaan masyarakat Papua sedang berjalan. Sebagian dari mereka memanggul senjata api, sebagian lagi menggunakan tombak dan senjata tajam. Cukup lama sniper TNI mengamati dan membidik gerak-gerik KKB. Berkali prajurit TNI mengamati dengan teropong gerak-gerik mereka. Ini untuk memastikan bahwa target yang dibidik adalah KKB, bukan masyarakat biasa melainkan KKB. Setelah memastikan bahwa yang dipanggul mereka adalah senjata, anggota TNI melakukan tindakan tegas terukur. Saat sudah memasuki jangkauan jarak tembak dor-dor, dia akan KKB tersungkur ke tanah. 2 amunisi dikeluarkan, kedua-duanya mengenai target. Melihat rekannya tersungkur, 6 anggota KKB lainnya berlarian menyeberangi sungai. Jual beli serangan pun terjadi. KKB menembak tak tentu arah. Mereka kebingungan mencari asal tembakan sniper yang melumpuhkan rekannya. Hingga akhirnya suasana kembali senyap. Anggota TNI melakukan penyisiran dan menemukan jejak darah. Dipastikan ada anggota KKB yang terluka. Saat ini anggota TNI atau Polri terus melakukan operasi senyap untuk memberantas gerakan separatis KKB. Seperti halnya operasi yang menewaskan 2 anggota KKB ini, para personil TNI diterjunkan ke medan area menggunakan helikopter. Mereka diturunkan menggunakan tali. Keberanian dan jiwa patriot TNI patut diacungi jempol, meski harus mempertaruhkan nyawa terjun ke medan tempur menembus
basis musuh tak membuat mereka gentar. Sebaliknya, justru semangat menumpas KKB yang akan mengganggu stabilitas keamanan NKRI terus digelorakan. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri menegaskan toleransi yang diberikan kepada KKB sudah cukup. Hingga saat ini KKB tidak menginjakkan peringatan TNI atau Polri. Sebaliknya, KKB semakin beringas melukai aparat dan masyarakat sipil. Karenanya, dia memastikan Polri akan mengambil tindakan tegas dan terukur untuk menyelesaikan konflik KKB yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kapolda menegaskan kepolisian akan menyikat siapa saja yang terlibat dalam pendanaan gerakan KKB, baik itu masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Kami akan menyasar siapapun baik masyarakat maupun pejabat yang mendukung aktivitas Egyanus. Akan kita tegakkan hukumnya, tegas Kapolda. Waktu negosiasi yang dilakukan dengan kelompok Egyanus sudah terlalu lama. Lebih kurang 60 hari pasca penyanderaan pilot Susi Air, negosiasi masih menemui jalan buntu. Karenanya Polri bakal mengambil langkah-langkah tegas. Kapolda menegaskan TNI dan Polri sudah berbagi tugas sejak awal operasi penegakan hukum dilakukan untuk menghadapi KKB Papua. Kapolda menangani masalah negosiasi sedangkan Panglima membantu Satgas Damai Chartens dalam hal penegakan hukum.